warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Tidak ngantuk? Saya yang ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita dari pagi kita niat datang ke Masjid Al-Jabar, tempat yang mulia ini. Nah, selain kita dari pengukuhan dan pelantikan, alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu politik, ilmu yang jarang-jarang banyak hal yang tidak ketemu teorinya tapi terjadi di lapangan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan tidak bisa tidak bahwasanya manusia itu lahir sebagai insan politik. Manusia sepanjang dia tidak memakan langsung apa yang tidak diolah, itu dia pasti berpolitik. Contoh misalkan kambing, dia mau makan, dia tidak perlu mencari atau mengacara, dia hanya tinggal cari rumput, dia makan. Tetapi manusia tidak begitu. Jadi manusia adalah insan politik dalam berbagai versinya. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang dahulu kala sejak Nabi Adam kita mendengar kisah-kisah putra-putri Nabi Adam berpolitik. Perkembangan politik hingga Indonesia memilih satu bentuk politik yaitu demokrasi. Apakah itu yang terbaik? Sementara ini di antara yang ada dianggap ya lumayan yang terbaik. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas itu tergantung kita semua. Pada dasarnya semua harus mengikuti aturan. Dan aturan-aturan dalam berpolitik kita mengenal ada pilpres, ada pil legislatif, kita mengenal ada pemilihan kepala desa, walaupun pemilihan kepala desa tidak diselenggarakan oleh KPU. Sekarang kita mengikuti satu event yaitu pemilihan kepala daerah, gubernur dan kepala wali kota dan bupati serentak. Ini adalah sesuatu yang baru juga karena belum pernah terjadi pemilihan kepala daerah secara serentak. Baru sekarang kan? Yang masih menjabat dia di PJS-kan kalau dia mau maju lagi. Ya, yang sesungguhnya masih ada waktu dipotong, ada yang selesai ya di PJS-kan. Nah, ini ada sesuatu yang baru. Kita melihat perkembangan kemarin, pengalaman kemarin ketika pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Di tahun-tahun sebelumnya, di pemilu-pemilu sebelumnya, pasti ada kasus money politik yang sampai diajukan ke pengadilan. Ada tersangkanya sampai dihukum. Tapi tahun kemarin atau pemilu yang kemarin, saya tidak tahu persis, tapi setahu saya tidak ada yang sampai padahal itu sudah terbuka. Apa ini menjadi tanda-tanda kemunduran demokrasi? Sikap mental itulah sesungguhnya dari kita yang paling penting, bahwasanya diri kita lah yang harus menjaga. Maka pemberian informasi kepada masyarakat, mendidik masyarakat kita melalui masjid-masjid itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita memilih pemimpin, kriteria pemimpin, standarisasi pemimpin, dan kita tidak terjebak dalam politik praktis, apalagi kita membawa bendera DMI. Maka selaku pimpinan dari pimpinan wilayah DMI sebagai sekretaris, saya menghimbau, saya mengajak kepada kita semua agar kita tidak melakukan politik praktis di masjid-masjid.
tidak melakukan politik praktis di masjid-masjid. Walaupun kita insan politik, kita gunakan politik yang beretika. Politik beretika adalah politik yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira itu apa yang ingin saya sampaikan, dan nanti kita bisa, jika cukup waktu, kita bisa diskusikan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwatir thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan wilayah DMI Jawa Barat, yang kami hormati Pak Sekretaris sekaligus juga narasumber diskusi kita pada siang hari ini, yang kami banggakan dan yang kami cintai Bapak Ibu pengurus Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian, nama saya Trio Hamdoni, saya asli dari Tegal, Jawa Tengah. Kebetulan aktivitas hari ini di penyelenggara pemilu, dan tadi teman-teman KPU meminta saya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sedikit saja, katanya karena sudah pada lelah, maka saya akan berdiskusi sedikit saja barangkali tentang proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Yang saya cintai, yang saya banggakan juga ada guru saya di belakang, Pak Dr. Hasbi. Beliau guru saya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa saya di depan bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu tentang bagaimana proses elektoral pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, melainkan ini hanya momen sharing saja. Bagi saya juga harus menyampaikan ini karena menjadi tugas saya. Saya sudah mencoba menyiapkan slide di belakang Bapak Ibu sekalian. Kira-kira 10 menit saja saya ingin sampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota serta wali kota tahun 2024 ini kurang lebih ada 4. Pertama, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang kepemiluan, kemudian Undang-Undang 1 tahun 2015 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan, kemudian Peraturan KPU nomor 2 tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan, kemudian Peraturan KPU nomor 9 tentang partisipasi masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ini landasan kita melaksanakan sosialisasi kita hari ini. Bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa berperan aktif pada setiap tahapan dan pada setiap momentum yang berjalan menuju tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Kurang lebih ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Dasar hukum ini kemudian mengikat ada 3 penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu atau pemilihan di Indonesia. Pertama adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Di next saja Kang, nanti kalau saya bisa di next saja biar cepat. Kemudian ada Bawaslu dan kemudian ada DKPP. Bapak Ibu, 3 penyelenggara ini bukan hanya mereka yang bertanggung jawab atas berjalannya pemilu atau pemilihan, bahwa kemudian KPU menjalankan secara elektoral ataupun prosedur itu betul, bahwa Bawaslu menjalankan proses pengawasan elektoral kepemiluannya itu betul, dan bahwa DKPP melakukan pengawasan terhadap penyelenggara itu betul. Tapi yang lebih penting daripada itu, peran Bapak Ibu sekalian dalam partisipasinya mengikuti seluruh tahapan pemilihan 2024. Karena sejatinya kalau kita mengandalkan 3 lembaga ini, maka akan sangat, tadi disinggung sedikit sama Pak Sekretaris, Pak Kiai, bahwa di 2019 ada money politik, pelanggaran money politik yang sampai masuk
pada wilayah pengadilan. Di 2024 ini terdengar tapi kasusnya tidak sampai naik. Nah, artinya ini juga peran Bapak Ibu sangat penting dalam hal proses sama-sama mengikuti seluruh tahapan, sama-sama mengawasi seluruh tahapan yang ada dalam proses pemilihan. Kemudian tahapan pemilu Bapak Ibu sekalian yang hari ini sedang berjalan, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, dan apalagi yang terlibat di dalamnya. Hari ini masuk tahapan kampanye pemilihan umum sampai tanggal 23 nanti. Kemudian tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan, kemudian tahapan penyusunan daftar pemilih, kemudian tahapan rekrutmen penyelenggara KPPS atau PTPS. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Setidak-tidaknya barangkali di kecamatan atau di desanya masing-masing pernah terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Kurang lebih kerja secara teknis penyelenggara pemilu di bawah itu capek dan melelahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau di pemilu 2024 ada 5 surat suara, hari ini kita akan menyelenggarakan 2 surat suara. Tapi rasa-rasanya lebih capek pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Kenapa? Karena ruangnya sempit. Hanya sangat dekat dengan kita. Kalau presiden kan jauh, DPR RI jauh, DPD RI jauh gitu. Tapi kalau bupati dan wakil bupati ruangnya sempit. Mungkin Bapak Ibu juga sangat merasakan euforianya yang kemudian sangat dekat dengan kita, sehingga jika terjadi sesuatu potensi pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak sesuai regulasi, maka sangat terasa feedbacknya terhadap kita selaku stakeholder ataupun selaku masyarakat sipil yang kemudian terlibat aktif dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kurang lebih tahapannya begitu. Nah, ini fungsi pemilu. Tentu Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa fungsi pemilu adalah mengkonversi suara Bapak Ibu sekalian menjadi kursi, baik itu eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, atau juga Bapak Ibu sekalian yang menjadi calon dari eksekutif, legislatif ataupun yudikatif itu sendiri. Maka pemilu kita hari ini hanya saja masuk pada wilayah prosedural, belum masuk pada wilayah substansi yang kemudian kita cita-citakan bersama. Karena sejatinya bahwa prinsip pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau langsung, umum, bebas, rahasianya mungkin bisa dicapai dengan sangat mudah. Tapi prinsip keadilannya itu yang kemudian hari ini masih kita gali secara substansi, baik regulasi ataupun kesadaran masyarakat ataupun penyelenggara itu sendiri. Kalau Gus Dur pernah menyampaikan di salah satu literasinya bahwa hari ini Indonesia sedang menjalankan pemilu prosedural, belum masuk pada pemilu substansial, bagaimana pemimpin hadir untuk seluruh elemen masyarakat, kemudian bagaimana kemudian pemilu menjadi wahana untuk menyamakan hak seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bahwa kemudian hari ini pemilu dilaksanakan tanggal 27 November, secara bertahapan berjalan. Dari mulai perencanaan, tahapan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan logistik, pungut hitung, rekapitulasi, itu berjalan. Tapi jauh dari itu Gus Dur berharap bahwa demokrasi substansi lah yang dibutuhkan di Indonesia secara baik dan benar untuk kemudian memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Karena sejatinya dari masyarakat, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip adil tadi yang perlu sama-sama kita kuatkan kembali. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa kita semua pengurus DMI tidak boleh membawa DMI menjadi organ taktis pemilu. Sebagai insan politik kita juga harus menguatkan pemahaman-pemahaman melalui masjid ini, bukan soal menentukan pilihan tapi menentukan integritas pemilu atau pemilihan 2024 ini. Peran Bapak Ibu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sangat banyak sekali. Kira-kira ada 7. Menerima dan memberikan informasi,
kemudian meminta dan mendapat konfirmasi dari penyelenggara pemilu, menyampaikan menyebarluaskan informasi tentang pemilu, berperan serta dalam pendidikan pemilu, kemudian berpendapat atau menyampaikan pikiran secara benar, kemudian ikut serta dalam setiap tahapan pemilu, kemudian melakukan evaluasi dan pemantauan pemilu Bapak Ibu. Nah, saya rasa proses ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di ruang Bapak Ibu sekalian, baik itu di RT, di RW, di kampus ataupun di ruang-ruang lain. Tapi yang terakhir saya ingin garis bawahi, ada Kang, next aja Kang. Nah, melakukan evaluasi dan pemantauan pemilu serta pemilihan. Bapak Ibu, DMI ini mempunyai legalitas, berbadan hukum, maka Bapak Ibu juga secara kelembagaan bisa mendaftar ke KPU sebagai pemantau pemilu agar secara legal formal Bapak Ibu bisa mengawasi atau bisa mengikuti seluruh tahapan secara legal. Bahkan di ruang-ruang rekapitulasi, kemudian di ruang-ruang pleno, Bapak Ibu bisa masuk ketika Bapak Ibu bisa menjadi pemantau pemilu. Jadi jika Pak Sekretaris tadi bilang masih ada potensi pelanggaran, nah, ruang masuk secara formal bahwa DMI bisa menjadi pemantau pemilu dan bisa mendaftarkan ke KPU. Tinggal nanti konsen Bapak Ibu mau sama-sama mengikuti tahapannya dari mulai tahapan apa, misalkan dari tahapan kampanye ini kita mau ikuti, kemudian dari tahapan pemungutan dan pencoblosan suara nanti mau diikuti atau rekapitulasi. Itu bisa Bapak Ibu ikuti karena Bapak Ibu organisasi yang kemudian punya legal formal. Kemudian bentuk-bentuknya diantaranya adalah sosialisasi pemilu ini. Sosialisasi pemilu, kemudian pendidikan politik, survei atau jejak pendapat, penghitungan cepat, kemudian keikutsertaan sebagai penyelenggara, pemberitaan, penelitian atau kajian, dan pengawas partisipatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi peran aktif Bapak Ibu sangat banyak bentuknya, sangat banyak ruangnya. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak sama-sama menyukseskan, sama-sama menyelenggarakan pemilihan 2024 ini di Jawa Barat, khususnya dengan berkualitas baik dan berintegritas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya langsung ke terakhir saja, slide terakhir saja. Ini ada rekapitulasi daftar pemilih di Provinsi Jawa Barat yang sudah kita tentukan. Rekapitulasi terus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat pada bulan lalu sudah menentukan daftar pemilih di angka 35.925.960. Nama Bapak Ibu sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap yang disahkan oleh KPU Bapak Ibu sekalian. Maka partisipasi Bapak Ibu lah yang menentukan berapa persentasenya nanti pada tanggal 27 November. Kang kumaha lamun abdi pas pemilihan bade damel atanapi aya tugas di daerah lain tiasa Bapak Ibu. Bilih Ibu anu ti Bandung bade tugas ka Pangandaran tiasa. Kantun sumping ka PPS anu aya di desa ngurus namina daftar pindah memilih. Eta waktosna tiasa dugi ka H-7 pemilihan. Artosna Bapak Ibu anu bade tugas keluar kota tiasa milih. Mung panginten milihna hanya gubernur. Karena wali kotana Bapak Ibu misalkan domisili di Kota Bandung, wali kotana wali Kota Bandung, tiasa milih bupati atau wakil bupati di Pangandaran. Eta panginten daftar pemilih. Kemudian slide terakhir ada partisipasi masyarakat. Bapak Ibu, ini partisipasi pemilu di 2024 lalu Jawa Barat mencapai 81%. Maka harapannya selain Bapak Ibu bergerak melangkah ke TPS juga bisa mengajak sanak saudara famili untuk datang ke TPS menentukan pilihannya. Tentu bukan hanya soal 5 menit di TPS, tapi 5 tahun ke depan Jawa Barat akan seperti apa, itu tergantung pilihan kita semua Bapak Ibu sekalian. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pentingnya peran masyarakat dalam partisipasi pemilihan 2024 di Jawa Barat. Maka harus cermat, memilih dengan hati nurani,